Hai sahabat Quality Gofish, kali ini saya mau memberitahukan kalian kalau Quality Gofish sudah punya izin ekspor dan untuk importnya tuh seminggu lagi bakal keluar. Jadi bagi kalian yang mau nitip ikan kalian, import maupun ekspor, bisa titip di Quality Gofish. Tapi dengan tanda kutip ya, hanya khusus goldfish. Oke? Karena parasit-parasit yang ada di lendir ikan itu bisanya dicek pakai mikroskop ya. Jadi ngambil sampel terus kita cek di mikroskop. Tapi harus ambil sampelnya waktu masih hidup, nggak bisa pas sudah mati. Ambil sampelnya di mana? Sama di lendir atau enggak cairan yang keluar dari pantat itu juga bisa diamatin di mikroskop. Kalau udah mati nggak bisa? Udah mati nggak bisa. Oke, kita ambil sampel lendirnya ya. Karena dia kan goyang-goyang dan resiko patah tulang kan. Jadi memang. Hai sahabat Quality Gofish, kali ini kita mau kita mau kolaborasi sama Demang Aquatic dengan Main Internasional. Kita bakal membuat apa dokter? Kita bakal bikin rescue ikan. Rescue Pernah ikan. ada nih. Jadi 3 kita dari Quality Gofish, dari Main teman-teman Aquatic, nih kita bakal ngakuin rescue ikan. Bisa teman-teman yang ngirim ikan ke kita, atau kita yang akan datang untuk ngambil ikan kalian yang sakit. Ya, jadi mungkin dilihat dari si ikannya juga kali ya dok ya. Ya, Kalau memang memungkinkan untuk dikirim dulu, kirim. Kalau memang nggak memungkinkan, kondisinya udah terlalu parah, mungkin dokter ya kita yang datang. Betul. Dan ini tidak dipungut biaya, kalian cukup membayar obat-obatannya saja. Iya. Jadi untuk pelayanan pengobatannya, pelayanan kami datangnya nggak dibayar, nggak dipungut biaya. benar-benar kontribusi untuk teman-teman semua supaya ikannya tetap bisa merawat dengan baik. Iya, tetap sharing itu sih tujuannya. Jadi nanti ada tim ambulan juga. Dok. Tim ambulan ya. Oke deh, Siap. oke siap. Ya. Oke, thank you. Thank you. Hubungi dia ke nomor di telepon di bawah ini. Ya, di sini. Di sini. Oke. Di sini. Gawat. Hai sahabat Quality Gofish, kali ini kita bersama Dr. Kitan. Saya memanggil dia buat ngecek ikan kita tuh ada cacing atau kagak. Jadi ini kita lagi sampling lendir ikan karena parasit-parasit yang ada di lendir ikan itu bisanya dicek pakai mikroskop ya. Jadi ngambil sampel terus kita cek di mikroskop gitu. Nah ini penampakannya kayak gini nih kurang lebih ya. Nah ini tuh lendir, semua lendir dan debris-debris yang bergerak-gerak juga lendir. Ada beberapa bakteri sih, cuma bakterinya oke, masih oke, normal. Memang di lendir ikan tuh pasti ada bakteri. Sebenarnya parasit itu juga 1-2 biasanya normal, ya normal ada. Cuma memang di saat imun ikannya turun, biasanya parasitnya ini berkembang jadi lebih banyak gitu, terus menimbulkan gejala klinis sehingga membuat ikan jadinya bengong gitu ya, bengong nggak mau makan, merah-merah kayak gitu. Jadi lebih baik di treatment dari awal gitu. Kalau memang kelihatan ada bakteri atau parasit, lebih baik di treatment sedari dini gitu, sebelum imunnya turun malah dia berkembang biak jadi lebih banyak gitu. Ini sebenarnya bagus sih buat ikan itu, memang secara berkala memang seharusnya sebulan sekali itu dilakukan pengecekan, karena kita nggak tahu biasanya penyakit itu bisa datangnya itu dari sumber air ya, bisa dari sumber air atau teman-teman penghobi yang biasanya suka beli ikan terus nih, setiap bulan tuh beli ikan nambah terus gitu. Nah itu wajib sih dicek setiap bulan gimana ikannya gitu. Apa? Kalau ikan baru datang gua pakai obat cacing bagus ya? Bagus. Itu bisa buat maintenance karena Satu botol berapa duit? ini 1 botol harga 900.000. Tapi isinya 250 mili. Bisa berapa kali pakai karena cuma 20 mili per 1 ton. Oke. Per 1000 liter Sekarang air. gue tanya lu nih. Misalnya nih gue pakai nih, Ya. air nggak usah diganti berapa hari? Air jangan diganti 4 hari. Sembuh. Sembuh. Kasih makan nggak? Boleh dikasih makan. Jadi ini cuma buat cacing doang dan tidak akan merusak bakteri, rumah-rumah bakteri
Gitu, dia nggak akan merusak filter biologis itu nggak akan rusak. Nggak akan ini, nggak akan mengganggu. Nggak akan mengganggu. Kalau di PK kan kita harus puasa. Gitu. Kalau pakai obat cacing Ini itu nggak kita boleh nggak perlu dicampur puasa. sama obat lain kan? Nggak boleh dicampur sama obat lain. Gak ada diskon buat gua. Iya, nanti kasih diskon boleh lah. Hah? 22 mil ini. Ini kanan kiri tuh. Ini 1,2 dosisnya 22 mil. Kalau lu kasih makan ikan-ikan nggak gemuk, udah dikasih ini aja. Gampang. Mau dikasihnya berselang kok. Jadi dia bisa ngabisin cacing yang ada di lendir sama dia bisa ngabisin cacing yang internal juga. Jadi Keluarnya cacing yang lewat ada di pup. usus. Betul. Pupnya kayak gimana jadi Anton? Biasa sih. Karena ikan Thailand banyak kan cacingan ya setahu gue ya. Iya. Kecuali Shogun. Tapi ini dikasih makan apa bebas kan ya? Bebas. Kalau treatment itu ya. Bebas. Ikan gua kemarin ada mati pantatnya tuh keluar darah, kenapa ya? Ya harus dicek juga ambil sampelnya. Tapi Mau harus ambil sampelnya waktu masih hidup, nggak bisa pas sudah mati. Ambil sampelnya di mana? Sama di lendir atau enggak cairan yang keluar dari pantat itu juga bisa diamatin di mikroskop. Kalau udah mati nggak bisa? Udah mati nggak bisa karena dia udah tumbuh bakteri-bakteri pembusuk. Jadi nggak ketahuan. ya, Nggak maksudnya ketahuan, betul. Karena udah tumbuh organisme-organisme yang seharusnya nggak kita lihat. 4 hari jangan ganti air nih, Ton. Sehari kasih makan 2 kali aja pakai obat yang internal bakteri itu apa. dibunuh. Tapi udah kasih gini jangan kasih obat lain loh. Nggak boleh. Iya, cuma obat ini Dia nggak doang boleh ya. beradu sama obat lain. Ada lagi nggak sampling Kalau- lagi? Kalau habis ikan ini gemuk langsung. Ya enggak gitu juga sih konsepnya. Tapi ya dia pasti jauh lebih aktif karena cacingnya mati. Karena cacingnya itu dia ngisep nutrisi, dia ngambil energi. Bagusnya kalau buat maintenance mah sebulan sekali dikasih. sekali Ya. Hah? Gua paham nggak sanggup gila obat 900.000. Ya yang lemes-lemes aja. Lu nggak diskon gua 50%, gua nggak kasih lu pulang. Nah ini dari pai. Nah itu pai. Pai gua yang terakhir nggak ada lagi. Oke, kita ambil sampel lendirnya ya. Ini sih so far masih lendir isinya. Bentar ya. Diperhatiinnya harus lama, harus semuanya, jangan sampai kelewat. Nih dokter Sakti Koi. Dibelek, diambil tumornya, diikat lagi, nggak mati. Gila, bener ya? Sebenarnya bukan gue sakti sih, itu kuasa Tuhan cuy. Koki banyak yang manggil lu nggak? Itu ada ikan gua kebalik, coba lu sembuhin, gua mau lihat bisa nggak? Suntik Enggak, apa kalau lu? kebalik mah susah. Itu ikannya Ferry bisa. Ya itu memang kebetulan. Misalnya kalau mau disuntik bisa. Cuma ya itu kayak gue bilang sama Ko Ferry, kesempatannya 10% lah. Iya. Diki, kasih coba, lu pakai Malachit Green nggak? Pakai. Mau Malachit Green gua? Udah campur formalin belum? Belum. Oh, campur formalin dong. Hah? Oh, ini bakteri doang isinya. Ini bakteri doang isinya. Tadi ikan itu ada bakteri ya pasti ya. Biasanya kalau Baru. yang sakit, Sakit, bakterinya lebih banyak. Ini sakit ya? Bakterinya banyak ya. Jadi obatnya apa? PK? Kasih PK, kasih antibiotik lebih bagus sih daripada PK kalau udah Antibiotik fix. kanamisin. Gue prefer oxytetracycline aja. Ada lu otis. Bagi dong. Oxy ada. Oh, yang kemarin dibilang itu ya. Belinya di mana, Dok? Emang kalau gue punya injeksi Injeksi berapa duit? Mahal nggak? mahal. Berapa Punya duit? Gue, soalnya gue impor. Berapa duit? Ini ya, buat. Gue beli sebotol aja berapa juta tuh. Iya, iya. 100 mili Ini kan, tuh ini habis. 4,5. Obat gua OTC tetracycline juga. Oh, Tapi serbuk berbentuk tapi ya. bubuk. Oh, kalau serbuk kurang. Bagusnya disuntik. Suntiknya berapa mil? 0,1? Iya betul. Hah? 0, bahkan nggak nyampe 0,1, 0,03 mili. Cukup? Aja. Cukup. Kalau misalnya dia besokannya seger, bagusnya sih 3 kali ya. 3 Lu tahu kali. di Aussie ada obat OTC tetracycline, bubuknya warna kuning. Itu dari dokter ikan Aussie. Lu tahu gak discuss bro? Udah begini-gini bro.
Mati nggak? Sembuh. Sembuh. Dikasih sama dia doang 2 sendok, cit. Besok kan, ping, udah sembuh. Hah? Gue lagi Bisa order tuh pakai- sama Australia 2 kilo. Pakai serbuk bisa. Gitu. Tapi ada juga yang nggak sembuh gitu. Maksudnya beda-beda. Tapi kalau ikan CCB mah mati 2 ekor, semuanya pada ngambang di atas, bro. Mati semua nggak tuh? Mati kan mereka kan? Gua kasih formalin aja sama OTC tetracycline. Sembuh. Gue punya yellow powder warnanya beda. Lu tau gak, Dok? Gak kayak yellow powder yang Jadi JPD. gini, kalau oksitetracycline itu hanya untuk mengobati bakteri karena dia antibiotik. Jadi bacterial only yang akan mati. Dia parasit, protozoa, cacing dia nggak akan mati. 20 ya nggak apa-apa. Kalau formalin malasid green itu dia cenderung membunuh protozoa. Ya protozoa itu kayak trichodina gitu-gitu. Terus oodinium, velvet disease gitu ya. Terus habis itu white spot disease itu bisa pakainya formalin malasid green. Gitu. Kalau White spot juga bisa. bisa. Tapi kalau misalnya white spot lo kasih oksitetracycline nggak akan mempan. Gitu. Beda lagi kalau misalnya cacing kayak tadi itu flux ya, ada 2 jenis, ada dactylogyrus, ada gyrodactylus. Itu dia harus pakai obat cacing ini. Gitu. Mahal, Dok. Itulah mengapa pentingnya kita sampling. Kalau di sampling nggak tahu sakitnya apa. Gitu, iya betul. Jadi kita Jadi kalau kalian ada ikan sakit, bisa hubungin dokter Kitan. iya cantumin. IG-nya Dokter Ikan Indonesia. Yang follow lu. Iya dong. Gendit banget tuh. Ya, jangan lupa bagi kalian kayak kemarin Bang Akram punya ikan sama lu punya ikan sakit ya. Iya. Disuntik OTC ya. Itu OTC tetracycline emang gua tau tuh bagus. Orang Thailand juga baik pakai. Ya yellow powder kan lu mau cobain nggak tuh? Ya boleh, mana sini yellow powder? Gue coba. Cemong, bungkus yellow powder 5 gram. Kalau yellow powder dosisnya setengah sampai 0,75 per 1 ton. Oh, ntar gue tulis aja deh di gua Lu kalau schedule-in. campur formalin, ikan lu nggak bakal mati. Malah lebih sehat. Tidak mungkin mati, harusnya lebih sehat. Oke. Nanti ya lu. Karena ini obat gua udah pakai di farm gua. Emang sudah terbukti dari anakannya Anton ya kemarin ya. Wah mati 3 ekor begitu, ikan semua nggak ada yang mau makan tuh, makanan sisa semua. Semua pada berdiri diem aja di atas. Kalau lu suntik satu-satu kan kagak mungkin. Iya, betul. Ikan masih size small baby kayak gini, benar nggak? Betul, betul. Gua kasih aja formalin sama OTC. Besok ya, langsung tuh. Gitu water chest, ikannya pada berenang, gua kasih makan obat antibakteri gua yang dari Thailand. Saya gua kasih lu juga deh, lu cobain. Oke, ntar akan gue coba. Tambah. Iya, sama yang itu yang nomor 3. Jadi kembali ke dokter yang dikasih obat ya. Enggak, kita kan kalau sesama Kan ini kita kan sharing. Ini kan hopeng, Belum beda lah. tentu, lebih pinter atau paling pinter ya kan. Apalagi dokter harus belajar terus. Gue juga masih belajar sampai sekarang. Ya, apalagi gue harus belajar terus. Setiap hari nanganinnya ikannya beda-beda. Tapi gue punya yellow powder bagus. Tapi gue ke Thailand mau beli lagi. Kemarin gue beli hampir habis 5 juta loh. Obat-obatan doang, malasid green, metalim blue. Metalim blue. Murah lah 5 juta mah. Metalim blue Thailand juga beda. Warna birunya beda. Waktu itu gue beli obat di Jepang 2 juta cuma 1 jenis doang. Apa metalim blue? Bukan. Enggak, tapi metalim blue-nya beda, Dok. Lo harus cobain. Saya gue kasih lu coba juga deh. Oke. Ntar obat gue dari Jepang juga lu harus coba ya. Enggak, gue yang mau coba OTC dulu aja tuh. Apa hasilin? Kasih gue 5 mil aja. Boleh dong. Boleh. Langsung tok di jarum suntik. Gue ada jarum suntik kecil, Dok. Boleh, ntar Nah, gue. kemarin gue dikasih sama dokter ini, dokter Ganik, apa? ganik. M Ganik. Itu obat bagus banget. Gue banyak pakai ini, yellow Oke. powder. Sakit apapun, udah ikan darah mati di sini. Sakit apapun obatnya yellow powder. Yellow powder. Yellow powder Thailand bagus, beda. Kayak ikan gini kan, kita kan ngelihatnya sehat, benar nggak? Ada apa kan kita nggak tahu. Betul. Tapi kalau kurus, gue udah kasih makan, nah itu udah tanda-tanda curiga. Pasti ada cacing di dalam badannya. Cacing kan hal yang biasa kan sebenarnya. Makanya saya mau coba obat cacing dia nih. 900.000 harganya per botol. Hah? Iya emang nggak tahu. Tapi ini kan 250 mili, pemakaiannya tuh cuma 20 mili per 1 ton. Oh, jadi Itu pakai berapa kali dong? buat ya bisa buat makan berapa kali.
kita sama-sama belajar ya kan, dapat malasid green sama yellow powder dari Korenza, disuruh coba. Jadi kita coba, oke. Ini 1,5 gram per 10 ton Jadi air. Ini buat berbagi orang koi ilmu. cocok nih. Gram 1,5 gram per 1 ton. 10 ton. Oh, 10 ton. Oke. 1,5 gram per 10 ton air. Oke. Tapi malasid green nggak boleh untuk ikan-ikan yang ada sisiknya ya, yang nggak ada sisiknya ya. Kata siapa Ada lu? sisiknya. Iya. Berarti kayak rancu. Bukan, yang nggak ada sisiknya itu contohnya ikan pari, kan dia nggak ada sisiknya. Ikan koi itu juga ada yang nggak ada sisiknya, jenis doitsu. Terus habis itu catfish, itu nggak boleh pakai malasid. Ini OTC tetracycline. Nah, yang ini oxytetracycline. Tapi ntar gue lagi minta sama customer gue orang Aussie, minta sekilo. Itu OTC tetracycline bikinan dokter Australia itu bener-bener bagus. The best kalau gue bilang. Ya, ntar bagi-bagi lah. Bagi-bagi lah. Kan buat nyoba doang, sedikit. Udah nggak dibagi ya, Pak? Karena gue lebih cenderung gak main suntik. Lu sekarang lu bilang lu kasih kita misalnya 350.000 per ekor. Itu mahal lu tau gak kalau buat koki. Kalau buat koi mah murah. Lu ngerti gak dok kenapa? Lu harus hitung. Kayak contoh 1 pon gue udah 100 ekor suruh suntik. Mati ya gue 35 juta. Ya gue kalau misalnya treatmentnya dia harus 1 kolam, ya gue nggak nyuntik satu-satu dong. Jadi Ya gue pasti Lempar. cari yang serbuk. yang gua serbuk kasih sama obatnya gue tuh gue banyak. Iya, kalau serbuk gue biasanya suruh orangnya cari sendiri. Nih lu pakai serbuknya gini nih di Tokopedia ada, misalnya gitu. Harus cari ke GF Farm ada. Ya atau enggak cari ke Korenza nanti kalau serbuk. Gitu. Jadi nggak semua penyakit itu harus disuntik obatnya. Ada yang lewat pakan. Nah mulai nggak? Ah, ini Gitu. Ini dianjurin sama pemerintah Thailand. Saya sejak pakai ini, ya, lu percaya gua nggak dok? Ikan dari sini gua gabung ke sini, gua gabung ke sini, gua udah nggak takut lagi. Karena bakteri crash itu bukan bakteri di luar di lendir, loh. Bakteri yang ada di dalam tubuh ikan, lu ngerti nggak? Masuk logika lu nggak sih bakteri crash? Iya. Kalau ini trimetoprim sulfa isinya. Antibiotik Ini kan? antibiotik, betul. Biasanya dia antibiotik yang khusus di organ-organ pernafasan kayak insang. Gitu. Dia nyerangnya ke situ, lebih spesifik ke situ. Kalau semacam oxytetracycline itu dia lebih broad spectrum. Jadi dia seluruh tubuh. Ini bagus tuh. Gue pakai juga Di mana? trimetoprim sulfa. Di mana? Injeksinya tapi. Nah, Lu ambil contohnya ada injeksi sih, satu ikan 350.000, lu dengar? Koi juga 3,5. halo. Ya, Koi Injeksi. lebih mahal lah. Lebih mahal karena butuh dosisnya lebih banyak. Lu lihat tuh sabun gua 20 kali feeding tuh sehari. Lu gila. Enggak, lu lihat belakang. Ada nggak yang kebalik? Ada yang mendem lu lihat? Masih cari makan terus, lumut semua dimakanin. Jangan ditiru untuk para pemula. Enggak, tapi itu juga harus ponnya gede. Iya betul. Volume airnya harus besar. DO airnya juga harus di atas 8. Betul kalau itu betul. Benar nggak? Betul. Karena UV-nya juga harus kuat. Ini Terus UV populasinya nggak boleh banyak. ini lu lihat banyak nggak? Di satu ikan di 1 ton. Ya bagus ini bagus populasinya. Beli shogun lagi ntar 50 ekor. Yang ini gue kirim dulu ke Australia. Dokter Titan tuh duitnya tuh unlimited gue bilang. Dia Mana sekali ada? operasi koinya cas orang 25 juta bro. Mana ada? Kalau gua kayak gitu, gua beli Rolex kayak Covery. Berapa duit? Lu cas orang operasi. Paling mahal waktu itu 7 juta. Koi itu pun koi ya. Ya koi. Kalau koki lu operasi udah pasti mati lah. Apa? Kecuali Belum dokter tentu. Dre itu. Nggak ngerti gue jasa operasi gimana. Belum tentu. Saya aja. Mas Oki. Gelembung renangnya ngikat gini bro, nggak bisa ngembang. Sama dokter Dre bisa dibikin lurus lagi dua-duanya. Oh ya gitu, bisa betul. Hah? Bisa memang bisa. Itu harus beleknya itu dari pangkal ekor seret ke atas gitu bro. Udah gitu dibuka, bener nggak? Betul. Dibuka dilihat, itu yang nyangkut lu masih puterin gitu, ditutup lagi, dijahit. Bagus lagi tuh. Hah? Bagus lagi. Bisa berenang lagi udah pasti. Karena dia punya gelembung kan 2 tuh. Kalau nyangkut begini, udah pasti nggak ada oksigen yang masuk. Ya Ini- kan? Sebenarnya bukan oksigen, bukan nggak ada oksigen masuk sih. Ya dia bentuk anatominya jadi sudah berubah. Mungkin ikan gue begitu nggak tuh? Baru Harus di X-ray, memang harus di X-ray. Berarti harus dioperasi dong. X-ray Harus di dulu. X-ray dulu, harus Lihat dulu. dilihat dulu. Lo ada X-ray-nya? Enggak, gue harus bawa ke klinik hewan. Jadi ikannya gue bawa biasanya. Dibikin tiduran sama air gitu ya? Betul, gue bius. Karena di X-ray-nya diangkat.
Kalau gua kirim ikan, gua mau bius ikan bisa nggak? Bisa. Pakai apa? Pakai obat bius gua aja. Cair. Cair. Dosisnya berapa kalau 15 liter? Dia dosisnya kalau buat sedasi hanya 0,1 mili per liter. Artinya 1,5 mil dong. Iya, cuma 1,5 mili. Gini doang dong. Iya, iya, itu dosis sedasi. Jadi dia bukan tidur ya. Dia kayak ya mabok-mabok gitu doang. Tenang, jadi tenang, dosis sedasi. Mahal nggak itu obatnya? 450.000 dapat 250 mili. Gua mau dong. Itu produk gue juga. Itu setiap kalau kasih obat bagusnya digituin kan, dibius. Enggak sih, enggak juga. Kalau operasi. Kalau koi baiknya ya dibius. Karena dia kan goyang-goyang Ya, dan harus, resiko patah tulang Ya. kan. Jadi memang Takut ada- kalau Mas Koki kan nggak ada resiko apa-apa, maksudnya nggak Iya, resiko nggak patah apa-apa, tulang. Iya, paling dia resikonya dorsal apa segala macam. Tapi kalau kita megangnya bener kan sebenarnya nggak masalah. Udah nih kok. Closing. Hah? Iya, iya. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share. Thank you.